Halo semuanya. Wah. Oke, kali ini kita pick a card reading lagi ya. Kita pilih kartu energi general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa juga, bisa terbolak-balik. Jadi ambil yang bermanfaat aja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kayak gitu. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, itu hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Judul atau tema di video kali ini tentang siapa yang diam-diam memantau kamu ya. Kita bakalan clarify, lebih tepatnya dikepoin gitu ya. Mungkin ada yang kepo siapa kira-kira yang diam-diam memantau kamu gitu. Aku udah siapkan 3 pilihan. Pilih sesuai intuisi, sesuai kata hati kamu. Tapi saran aku nonton aja setiap isi pilihan kartu, karena bisa aja energi kamu ngacak ya. Ada di kartu-kartu yang mungkin gak kamu pilih, atau setiap pile itu berhubungan, berkaitan, karena ini energi banyak orang gitu ya. Oke. Wow, ini pile 1. Oke. And then nah, ini pile 2. Oke. Lalu ini pile 3. Ya, silakan dipilih ya. This is number 1, number 2, and number 3. Yang butuh waktu lama buat milih, pause aja videonya ya. Tapi yang udah ready langsung aja. Kita mulainya dari ini, pile 1, lalu ke pile 2, kemudian ke pile 3 gitu. Oke. Ya, aku simpan ya ini. Oke. Kita mulai dari pile 1, pilihan pertama ini ya, nomor 1. Ini ada kartu take time to breathe out. Oke. Regeneration, Miss Spiderweb, reconsider your alliance, make new connections, treasure your loved ones. It's important to love others deeply and stay optimistic about your love life. Positive thinking and faith will bring your romance. Okay, so yang memantau kamu ini, yang diam-diam ya. Ini orangnya ada yang grogian, nervous gitu ya. Mungkin emosionalnya nggak stabil. Beberapa ini kalian lagi jeda atau hubungan lagi bermasalah ya. Sudah nggak ketemu, jarang lagi komunikasinya ya. Udah nggak lancar berkomunikasi. Tapi di masa diem-dieman ini kalian bertransformasi ya, terutama dia banyak berubah karena dia sudah merenungkan semuanya, dan dia tuh kayak pengen memulai awal baru lagi, memulai hubungan yang lebih fresh lagi, koneksi yang lebih baru, lebih fresh, lebih baik sih yang dia mau. Dia mau hubungan membaik dengan kamu, kayak ya pengen kayak ada relasi baru lagi dengan kamu yang lebih baik.
karena memang pengen memulihkan dan pengen memperbaiki gitu. Sebelumnya ini mungkin orang yang gak menghargai ya, atau kayak kurang mengapresiasi kamu. Orang ini bisa juga orang yang sulit banget menunjukkan cinta, sulit banget menunjukkan kalau dia sayang sama kamu gitu. Dia mungkin sama ini perspektif tentang cinta itu bisa aja kurang, atau memang dia belum mengerti arti cinta yang sebenarnya gitu. Padahal sebenarnya orang yang dia inginkan adalah kamu. Dia kayak udah mendalami perasaannya kalau yang dia cintai sebenarnya kamu gitu. So kalau selama ini mungkin dia nggak menghargai kamu, sekarang dia sudah menghargai banget, menghargai kalau kamulah cintanya. Apalagi kalau kamu banyak berbuat kebaikan, ya dia merasa kamu banyak nilai plusnya gitu. Dan sebelumnya kalau orang ini ragu atau kayak nggak optimis ya sama koneksi ini, tapi kedepannya dia kayak optimis aja sih. Dia mulai berpikir positif kalau berhubungan sama kamu akan membawa banyak kebaikan dalam hidupnya. Wah, gitu. Oke, kita lihat syaratnya. Siapa yang diam-diam memantau kamu? Okay, the Magician, the Moon, Six of Swords, ada Nine of Swords, ada the Empress. Okay, the Fool. Nah, Aquarius, Gemini ya. Ada Pisces, Cancer, Scorpio, Libra, Taurus. Yang kuat itu Pisces, Libra, Taurus ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. Orang ini ya memang emosionalnya nggak stabil. Kadang moodnya itu bagus banget, tapi kadang moodnya tiba-tiba aneh ya. Bisa kayak awalnya seru aja sih bicara sama dia, komunikasi sama dia tuh kayaknya asik, tapi tiba-tiba nih orang kayak diem, tiba-tiba dingin, tiba-tiba ya nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ngerespon komunikasi kamu, atau tiba-tiba hilang gitu ya. Orangnya sulit berkata jujur, orangnya misterius. Misterius ini bisa karena banyak rasa khawatirnya atau banyak rasa ketakutannya ya. Dia khawatir sebenarnya kalau hubungan ini terlalu diperdalam efeknya apa. Terus dia kayak takut berjuang juga, jadi dia sempat menarik diri dari kamu. Ada ini yang sudah jaraknya jauh, ada juga yang memang jaga jarak ya. Ini orangnya selfish sih sebenarnya, egoisnya tinggi. Mungkin karena dia merasa banyak yang mau sama dia ya. Karena ini orangnya good looking, menarik sih. Bisa aja karena cakep, atau dia punya wibawa gitu. Cuma aslinya childish, aslinya kekanak-kanakan, karena menghindar gitu aja ya. Kalau ada unek-unek nggak mau berkata jujur, kalau ada masalah nggak mau terbuka gitu. Jadi nggak jelas, tiba-tiba diem, tiba-tiba dingin, tiba-tiba cabut. Tiba-tiba ngeblok, ada yang gitu ya. Dan ini beberapa hubungannya nggak jelas ya, atau nggak ada status. Soalnya kalian ada di sini yang
kamu menerima dia apa adanya, tapi dia sulit menerima kamu apa adanya. Misal kayak kamu menerima kekurangannya, kelemahannya, tapi dia sulit menerima kekurangan kamu, sulit menerima kelemahan kamu. Misal di sini kalau kamu yang beda status dengan dia, atau ada di sini seseorang yang satunya udah dewasa banget, atau sudah pernah berkomitmen, atau sudah pernah gagal ya. Orang ini kayak sulit menerima kamu apa adanya gitu. Ini ada kartu Nine of Swords, ini Eight of Swords, Strength, The Lovers, Nine of Wands, Ten of Wands, dan ada Seven of Chalices. Nah, oke. Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, yang strong Gemini ya. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius. Bisa energi aja. Oke. Nah, sebelumnya mungkin dia kayak ilfeel gitu ke kamu, atau dia ngerasa kayak ya kamu nggak baik-baik banget, kamu nggak menarik-menarik banget. Tapi ketika gua ngilang, atau ketika gua ngeblok, ketika gua ngapus akun, ketika gua nggak bicara sama lo, kok rasanya sakit ya, kayak gelisah, kayak susah tidur ya, kayak jadi mager ngapa-ngapain, nggak fit buat beraktivitas gitu. Dan dia selalu overthinking tentang kamu. Kayak sebenarnya dia susah lepas dari kamu sih. Ada keterikatan yang kuat antara kamu sama dia. Mungkin dia bergantung sama kamu selama ini, kamu banyak support dia. Tapi ada juga di sini yang energinya itu ada kayak strong connection ya di antara kalian. Kalau koneksi kalian itu kuat, jadi chemistry kuat, ikatan batin kuat. Kamu mengerti dia selama ini, dia pasif juga, kamu inisiatifnya tinggi. Jadi ya, dia ngerasa beban hidupnya makin berat sebenarnya kalau nggak ada kamu gitu. Dia ngerasa bisa baik-baik aja tanpa kamu, tapi ternyata enggak. Dia tuh selama ini mungkin nggak mengapresiasi kebaikan kamu, nggak menghargai kebaikan kamu. Ternyata ya kamu pantas untuk dihargai gitu. Jadi dia tuh kayak ingat-ingat lagi kalau kebaikan kamu tuh punya dampak yang sangat-sangat berpengaruh di hidupnya gitu. Tapi orang ini sorry ya orang ini tuh banyak banget maunya. Kadang maunya A, B, C, D sampai Z gitu. Udah sampai Z, A, B, C, D lagi, sampai Z lagi, kayak gitu-gitu. Energinya muter-muter, kayak orang yang belum punya pendirian, seperti itu. Tapi dia sering stalking kamu ya. Dia sering memantau kamu dari kejauhan gitu. Bahkan ini orang kadang suka gitu ngeliat foto kamu ya. Dia kadang suka lihat foto kamu, entah dari medsos atau dia simpan atau dia screenshot atau apa. Dia ngeliat foto kamu tuh kayak lo tuh kalau dilihat-lihat ada menariknya juga sih. Atau kayak sebenarnya apa sih yang menarik dari lo, kok gue ngerasa susah banget lepas dari lo. Dia ngerasa gitu ya. Ternyata ini orang kayak nyadar gitu kalau kamu yang bisa mengerti dia, kamu yang bisa menaklukkan dia, kamu yang sabar banget menghadapi dia gitu. Jadi ini diam-diam memantau kamu sih, aku ngeliatnya gitu. Tanpa kamu hidupnya kayak kurang terarah gitu, tanpa kamu hidupnya kayak rumit ya, sulit gitu. Cuma
dia optimis bisa memperbaiki hubungan sama kamu, entah apapun nanti status kalian, tapi dia ngerasa ya setidaknya dia kayak pengen bersilaturahmi gitu ke kamu, cuma dia memantau kamu dulu gitu. Oke. So aku ngasih tahu angka yang relate ya, mungkin angka ini ada hubungannya, kayak tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, sekolah, anything ya. Ada angka 14, ada angka 3, ada angka 7, kemudian ada angka 9, ada 1, ada 18, ada 8, ada 6, ada 10, ada 9, udah ya. Oke. Jadi itu sih angkanya. Kemudian ini ada 46 gitu. Oke, kemudian aku ngeluarin huruf ya. Mungkin huruf ini ada di nama di antara kalian. Oke, ini ada huruf F. Ini ada huruf I. Huruf I ya. Ya. Ini ada Y. Ada G. Oke. Ada R. Ya. Ini ada Z. Ada M. Ada W. Oke, ada S. Ada huruf L. And then ada H. Oke. Ini ada Z lagi ya. Kemudian ya ada V atau V ya. And the last ada huruf D. Oke. Ya, jadi ini ya. Untuk file 1 kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, lanjut ya. Ini file 2, pilihan 2, nomor 2. Your dreams need a practical plan for moon and chores. Between words, loyal guardian, magical protector is there for you. Miracles and blessings, everything has its gift and judgment. Your love life is ascending to a higher level of commitment. Oke. Yang diam-diam memantau kamu ya. Ini orangnya santuy ya, santai gitu orangnya. Atau memang dia nggak suka yang ribet ya. Bisa karena memang udah hidup enak, atau dia nggak biasa berjuang. Bisa juga karena terlalu keras kepala. Dia sering merasa pemikirannya yang benar gitu. Orangnya stubborn ya. Apalagi ini aku lihat ada energi Taurus ya, atau dealing sama Taurus gitu. Orang yang dealing dengan Taurus juga bisa vice versa. Energi stubborn, orang yang kayak
keras banget, susah dilawan, susah dibantah gitu. Bisa ada kasarnya juga, mungkin secara kata-kata atau secara tingkah laku gitu. Dan ada di antara kalian punya perbedaan gitu, dunia kalian berbeda, entah beda apalah kalian, ada aja bedanya, setidaknya pola pikir berbeda, atau ya memang latar belakang keluarganya beda ya. Ini orangnya gengsi sih sebenarnya. Dia tuh egonya tinggi juga kalau aku lihat. Jadi kesannya kadang cemburuan, kayak posesif gitu juga. Kalaupun hubungan kalian gak jelas, tetap aja dia gak suka ngeliat kamu sama orang lain. Jadi sering banget memantau kamu dimanapun kamu. Dia selalu ingin tahu kamu sama siapa gitu. Karena dia merasa kamu satu-satunya yang berhasil bikin dia jatuh cinta. Wah. Dia merasa sejak kehadiran kamu dia mengerti arti kebahagiaan. Karena jatuh cinta dengan kamu, dia merasa bahagia gitu. Dan aku ngerasa orang ini sebenarnya pengen punya hubungan yang levelnya lebih tinggi lagi. Dalam artian dia pengen suatu saat berkomitmen dengan kamu. Jangankan suatu saat ya, sedari awal juga, baru kenal kamu dia ngerasa banget kalau kamu pantas langsung diberikan komitmen gitu. Oke, kita lihat tarotnya. Yang diam-diam memantau kamu. Oke. King of Celsius, the Star, Two of Coins, Page of Chalices, Ten of Chalices, the Lovers. Okay. Ini ada Earth sign ya, berarti Taurus masuk tadi. Ada Capricorn, Virgo, kemudian ada Scorpio, tapi yang kuat Pisces, Cancer, ada juga Aquarius, ada Gemini ya. Bisa energi aja. Jadi dia ini ya cintanya dalam banget sama kamu ya. Meskipun terlihat drama, meskipun terlihat orang ini tuh banyak tingkah, tapi itu karena dia sayang banget sama kamu. Mungkin kamu ngadepin dia tuh kayak kewalahan juga ya, karena egonya tinggi, gengsinya tinggi, drama banget gitu. Jadi ya dia seperti itu karena dia nggak mau kehilangan kamu ya. Ini orang aslinya bucin kalau aku lihat, cuma dia tutup-tutupin kebucinannya itu karena dia naikin harga dirinya. Dia ngerasa kayak, ya gue nggak perlu nunjukin ke orang-orang seberapa bucin gue sama lo. Jadi ya di hadapan orang pasti menilai dia tuh kayak nggak ada perasaan sama kamu, padahal dalam banget ya. Ini orang cinta banget sama kamu. Mungkin dia tuh menjaga supaya nggak terlihat bucin ke kamu, karena dia mungkin masih kayak ngasih harapan juga ke orang lain. Kan ada kayak gitu ya, orang yang banyak pilihan di hidupnya. Sorry. Jadi karena dia punya banyak pilihan di hidupnya, bisa kayak dia tuh mungkin nggak mau kehilangan ya, kita katakan penggemar-penggemarnya. Karena ini orang kayaknya banyak yang suka juga. Adalah beberapa yang punya hati sama dia, yang naksir sama dia. Nah, dianya jadi kayak ngerasa punya banyak fans mungkin. Dianya jadi kayak ngerasa pengen dicintai semua orang. Makanya dia nggak nunjukin kalau hatinya itu sebenarnya
cintanya sama kamu gitu. Cuma ya dia kan nggak mengekspos, kan ada orang yang seperti itu, nggak mau mengakui di depan umum karena nggak mau kehilangan penggemarnya. Dia tuh kayak takut fans-fansnya kabur kalau dia hanya komit sama satu orang gitu. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang memang dia lagi menjaga perasaan orang lain juga, makanya dia nggak nunjukin perasaan cintanya sama kamu gitu. Dia ada pilihan lain. Ya terkesan nih orang jadi PHP-in beberapa orang ya, jadi kayak pemberi harapan palsu gitu. Dan aku ngelihat energi dia itu juga mikir tentang masa depan, mikir tentang kestabilan materi, kestabilan masa depan, kestabilan hidup kayak gitu-gitu ya. Jadi ya nggak terlalu fokus sama kamu, meskipun baper tapi dia mencoba realistis gitu. Dia mencoba pengen hidup yang benar-benar ya supaya diakui orang kayak gitu sih aku lihatnya. Kemudian ini aku lihat ada indikasi orang lama ya. Bisa ini teman atau yang udah kamu kenal saat kamu sekolah atau kuliah atau kerja gitu. Orangnya sudah lama ini. Ya, mau jenis apapun hubungannya ini udah lama. Ada yang sempat lost contact mungkin ya, tapi kayak dia mau komunikasi lagi sama kamu gitu. Soalnya dia pantau kamu, dia lihat-lihat media sosial kamu, dia ngerasa kamu tuh makin menarik, dia ngerasa kamu tuh kayak makin cantik, makin tampan, atau kamu tuh sekarang semakin subur ya, semakin makmur gitu. Jadi ya dia tertarik aja sih memantau kamu karena pengen kayak komunikasi atau bicara lagi sama kamu. Ini kartu Ace of Wands. Ada Three of Coins, and then ada Justice, Ten of Swords, the Sun, Five of Wands. Oke, Aries, Leo, Sagittarius, terutama Leo ya. Ada Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra, terutama Libra. Itu. Jadi dia memantau kamu tuh sebenarnya kayak dia ngerasa kamu banyak berubah ya. Ini kan indikasinya orang lama nih kalau aku lihat. Nah, dia ngeliat kamu, keadaan kamu, setelah dia pantau, dia kayak ngerasa kamu banyak berubah. Hidup kamu tuh sekarang lebih baik, kamu lebih menarik, lebih mapan mungkin, atau ya kamu punya sesuatu yang dibanggakan sekarang gitu. Jadi dia tuh seperti kayak pengen punya hubungan baru lagi sama kamu, aku lihat ya. And then ini mungkin ada yang rekan kerja dulunya, rekan belajar. Dia tuh kayak apa ya, dia kan keras tuh orangnya. Mungkin salah satu penyebab kalian berkonflik sebelumnya itu karena kekerasan hatinya atau karena keras kepalanya dia gitu. Pada saat sebelumnya dia terlihat kayak nggak bersikap dewasa ya, atau memang ini beda kedewasaan kaliannya gitu ya. Jadi bersikap aneh lah dianya. Dia tuh kayak orang yang kemarin-kemarin itu bikin kamu nggak nyaman karena banyak keanehan. Dianya tuh emosional dan ya keras orangnya ya, seperti bikin kamu nggak nyaman, padahal kamu tuh butuh kenyamanan yang benar-benar real gitu ya, nggak sekedar kayak ya cinta tapi kok
kayak ngekang gitu, kayak membatasi ruang gerak kamu. Tapi itu kemarin-kemarin ya. Kalau sekarang orang ini sudah banyak mempelajari hal-hal yang pernah terjadi, makanya dia tuh menyadari kalau sebenarnya tingkah laku dia ke kamu sebelumnya itu nggak enak gitu. Dia sadari kalau dia pernah menyakiti kamu dari ucapan, dari tingkah lakunya, dia sadari. Dan beberapa ini orang yang memantau kamu karena dia lagi menjalani karma gitu, atau dia kayak ya sadar kalau hidup dia sulit saat ini, atau dia nggak bahagia saat ini karena itu karmanya gitu loh. Dia kayak tiba-tiba teringat kamu, karena di saat seseorang menjalani karma itu kan orang pasti kayak mereview ulang hidupnya, kalau dia tuh punya banyak kesalahan, dia tuh punya banyak keburukan sama seseorang. Yang dia ingat itu ya kamu gitu. Jadi orang ini memantau kamu sampai saat ini ya. Cuma ketika dia memantau kamu, dia ragu-ragu gitu ya untuk ngajakin kamu bicara. Soalnya beberapa ini ada yang punya orang lain, atau dia punya orang lain, bisa kamu punya orang lain. Jadi dia merasa dia tidak sendiri, dia punya saingan gitu. Jadi ya masih sekedar memantau gitu. Apalagi kalau udah ada yang punya komitmen ya. Dia tuh bukannya nggak mau ngeberesin semuanya, atau dia tuh bukannya nggak mau memperbaiki, cuma kalau memang sudah ada komitmen dengan orang lain ya itu nggak semudah yang dikira, Marimar gitu loh, Ferguson ya. So ya masih sekedar memantau kapan situasi yang aman. Kira-kira tuh kayak kalau kamu memang belum selesai sama orang lain, dia nggak mau sembarangan ganggu kamu, atau ya masih sekedar kepo aja sih, kamu tuh sama siapa sekarang, sendirikah atau sudah sendiri begitu. Aku lihatnya seperti itu ya. Oke, so ini angka yang relate ya, yang berhubungan. Mungkin tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial gitu, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, sekolah, ya apa aja lah. Ini ada angka 13. Oke. And then ada angka 3 ya. Ada 33. Wah, banyak banget tiganya. Mungkin ada anak ketiga. Atau ya tanggal spesial, bulan spesial, atau ini cinta segitiga beneran ya. Kemudian angka 5, angka 1, angka 3, angka 19, angka 10, angka 11. Ada 11, mungkin ada yang mirror ya, twin flame gitu. Lalu ada 17, ada 2, ada 10 lagi ya, ada 6 gitu. Oke. Lalu aku ngeluarin huruf ya. Mungkin huruf ini ada di dalam nama di antara kalian. Ini huruf E. Ada O. Oke. Ini ada T. Ada H. Oke. Ini ada huruf B. Ini ada T lagi ya. Oke ya. Huruf T-nya muncul lagi. Oke. Ini yang muncul H lagi. Ada huruf Q atau Q.
ada R. Wah, huruf R. And then ada huruf K ya. Lalu ini ada huruf U. Wah, ini ada T lagi ya. T-nya berulang-ulang keluar. Oke. Ini ada huruf X ya. Jadi kalau X itu bisa juga past life. Kayak aku bilang tadi, orang lama ya. Berarti masa lalu gitu. Ya. Ada huruf C. Oke, ini ada huruf U keluar lagi ya. U. Oke, ada huruf Y. The last ada, wah, R lagi. Berarti ambil satu lagi ya. R-nya muncul lagi tuh. Nah, ini X lagi. Oke, karena double, aku ambil lagi ya. Oke, ini ada huruf D ya. So, ini file 2 ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Oke, kita lanjut ya. Ini file 3, pilihan 3. Nomor 3 ya. Oke, ada kartu The Energy is Gaining Momentum, Waxing Moon, Loyal Heart, Little Olin, Wisdom as Light as a Feather, Embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted. Okay, Patient, allow your heart and soul to sing with joy. Wah, fix ya. Ini seseorang yang diam-diam memantau kamu adalah orang yang terkoneksi terus sama kamu ya, sangat membara, sangat berapi-api, passionate orangnya dengan kamu. Kamu ngerasa orang ini tuh beda dari yang lain. Kamu nggak pernah punya koneksi sekuat ini sama orang lain gitu. Kamu nggak pernah ngerasain koneksi kuat sama orang lain, tapi kalau sama dia ini ada koneksi yang kuat ya. Energi kalian itu seperti tarik menarik. Kalian kayak sulit banget melepas satu sama lain. Kadang kalau dia tuh menghindar, kamu kecarian. Tapi di saat kamu menjauh, dia kecarian kamu. Makanya dia memantau kamu. Dia kepoin kamu, begitu. Seseorang yang kepo, yang stalking, yang memantau kamu itu sebenarnya seseorang yang kecarian kamu sebenarnya, ya. Dia merasa kamu beda dari yang lain. Jadi nggak hanya kamu yang merasa dia beda dengan kamu, beda dengan orang lain ya. Dia pun merasa kamu tuh benar-benar sangat-sangat berbeda dari orang-orang yang pernah dia kenal, dari orang-orang yang pernah berhubungan sama dia. Dia merasa kamu tuh selalu punya energi untuk menarik dia gitu ya. Dia ngerasa ada sesuatu dalam diri kamu yang membuat dia tuh selalu ketarik ke kamu dan ke kamu lagi. Mau sejauh apapun dia berkelana, dia selalu kayak ujungnya kepikiran kamu, pengennya balik ke kamu, pengen pulang ke kamu, seperti itu sih. Dan aku ngerasa kamu kayak bisa gitu membuat dia berubah ya. Mungkin dia selama ini orangnya toxic atau gimana, orangnya kurang baik mungkin selama ini, tapi secara langsung ataupun secara nggak langsung kamu kayak bisa gitu men-trigger dia untuk berubah. Karena
dia mengikuti frekuensi kamu. Dia tuh merasa kamu tuh seperti cahaya, seperti sinar yang menerangi kegelapan hidupnya ya, karena ini orangnya gelap atau sudah terbiasa dengan gelap-gelapan. Ya banyak kegelapan, banyak yang suram di hidupnya ya. Jadi dia melihat kamu tuh seperti cahaya yang menuntun dia untuk menjadi lebih baik gitu. Kita lihat ya tarotnya. Yang diam-diam memantau kamu. Jumping card, Knight of Celestials, and then ada Death. Ada Eight of Pentacles, ada Ace of Coins, Knight of Coins, ini ada Five of Coins ya. Wah, Capricorn, Taurus, Virgo, Pisces, Cancer, yang strong Scorpio ya. Tapi ada juga Aries, Leo, Sagittarius tentang passion. Oke, bisa energi aja. Nanti kita lihat zodiak yang lain. Orang ini diam-diam memantau kamu karena kalian nggak berkomunikasi ya. Ini mirip pile berapa tadi ya? Mungkin ada 1, 2, 3 yang berkaitan gitu. Dia kayak nggak yakin dengan cinta kalian ya. Bisa kayak, kalaupun kalian pernah punya hubungan, dia kayak kurang yakin hubungan kalian bisa berhasil karena ini ada perbedaan ya. Lebih berbeda keyakinan gitu, beda suku kah, atau beda ras, beda usia, beda finansial, atau ya latar belakang kalian beda. Aku lihatnya gitu. Jadi kalau hubungan ini pun gak ada status misalnya, gak jelas gitu, jangankan untuk berjuang ke kamu ya, dia mengaku cinta aja sulit gitu. Dan jangankan mengaku di hadapan kamu, mengakui sama diri sendiri aja dia sulit. Dia kayak sulit mengaku kalau sebenarnya dia mencintai kamu gitu. Makanya nih orang kayak meraba-raba gitu di awal ya, apa yang diraba. Dia kayak apa ya, ya udahlah mungkin menjalani dulu, atau kayak kita dekat aja dulu. Tapi apa ya, gini loh, aku ngeliat orang ini mau deket sama kamu karena kamu membawa pengaruh positif. Entah kamu nih sering bantuin dia, jadi dia kayak kadang manfaatin kamu gitu, atau dia merasa kalau sama kamu tuh ya untung gitu ya, nggak rugi gitu loh. Tapi ketika tiba-tiba dia ngerasa jatuh cinta sama kamu, dia kayak nggak terima. Dia kayak ngerasa, ah enggak lah, nggak mau jatuh cinta sama kamu, nggak mau mencintai kamu. Hubungan ini mau dibawa kemana kan nggak jelas. Dia merasa gitu. Dia merasa kayak ya kita nggak akan kemana-mana nih ya, kita tuh beda, atau kayak ya gue masih punya banyak impian, gue harus perjuangin masa depan, gue harus perjuangin finansial, gue harus fokus kerjaan dulu. Banyak sih prioritas dia selain kamu ya, terutama soal masa depan. Aku ngeliatnya gitu. So ketika dia tiba-tiba kayak kesetrum gitu, dia merasa ada koneksi yang kuat di antara kalian, dia jadi salting, salah tingkah gitu, tiba-tiba aneh, tiba-tiba menjadi orang yang seolah-olah pengen menjauh dari kamu. Jadi kamu kayak pengen memburu dia gitu. Tapi di saat kamu merelakan, mengikhlaskan, ini orang kecarian kamu, kehilangan. Jadi runner and cancer banget ya. Mungkin ini yang kuat twin flame connection ya. Ada yang twin flame. Runner and cancer itu seperti ketika ada seorang yang berlari, satunya nggak terima, jadinya memburu. Ketika dia menghindar, kamu kan sebenarnya nggak suka cara dia, jadi kamu kayak pengen memburu, pengen kayak ya kalau ada apa gitu ya selesaikan baik-baik dong.
Kalau ada unek-unek ya ngomong dong, kamu mungkin ngerasa gitu. Tapi di saat kamu merelakan, mengikhlaskan apa yang terjadi, lebih kayak ya udahlah, kalau kamu maunya begitu ya nggak apa-apa. Tapi di saat kamu udah berdamai dengan keadaan, dianya kecarian, dia merasa kehilangan. Gitulah ya. Oke. Beberapa ini ada yang beda apa ya, beda keuangan gitu kalau aku lihatnya, atau beda usia, ada yang dewasa ada yang enggak, ada yang adik-adik nih sama kakak-kakak. Oke, ini ada Temperance, and then ada King of Wands, Six of Chalices, Five of the Devil, Four of Coins, dan Nine of Coins, Pentacles ya. Oke. Bottom of the decknya apa nih? Kepo aku. Kita lihat. Oh, King of Swords, Aquarius, Gemini, Libra ya. Ada juga ini Taurus, Virgo, Aries, Leo. Tapi yang kuat itu Sagittarius, Capricorn. Yang kuat ada Cancer juga ya, sama Pisces juga kuat. Ini energi-energi orang yang mungkin sudah ada spiritual connectionnya ya, yang punya sensitivitas tinggi. Bisa kayak kamu sama dia tuh sebenarnya sama-sama peka, sama-sama perasa, cuma ya mungkin ada yang shy cat gitu, malu-malu kucing ya. Karena ada yang adik-adik di sini, seperti kayak sulit menerima kenyataan kalau dia jatuh cinta sama orang yang berbeda dengan dia gitu, atau kamu yang seperti itu, bisa vice versa. Dan aku ngeliat kalian itu ya nggak butuh waktu lama, sebenarnya sudah satu vibrasi energi, satu energi ya, nggak butuh waktu lama. Ada yang kayak ya baru sekali dua kali ngomong atau sekali dua kali ketemu langsung dapet chemistry-nya, langsung dapet feel-nya. Dia nggak cerita banyak juga, kamu kayak ngerasa nih orang masalah hidupnya ini loh, hidupnya kayak begini kayak begitu, kamu kayak udah tahu gitu. Dan dia juga ngerasain hal yang sama, dia kayak apa ya, gue kayaknya nggak perlu banyak ngomong deh, lo kayak udah ngerti sebenarnya kan gimana hidup gue. Dia ngerasa kamu tuh udah paham sama hidupnya, makanya dia nggak banyak bicara gitu. Apalagi ini sesama elemen baperan ya, jadi baper-baperan. Cuma jadi kayak apa ya, bingung gitu harus berbuat apa. Karena orang-orang yang baper-baperan ya, orang yang sensitif atau sensitivitasnya tinggi itu menjaga perasaan banget, bisa menjaga perasaan dirinya sendiri atau dia menjaga perasaan orang yang terkoneksi dengan dia ini ya. Misal kamu ya, kamu menjaga perasaan kamu kayak ngerasa jangan-jangan cuma aku aja yang baper sama dia, padahal kamu udah sadari kalian ini sebenarnya punya chemistry, kalian sebenarnya saling cinta, cuma kamu kayak ngeprotek perasaan kamu nggak mau menyakiti perasaan kamu ngerasa kayak ya nggak usah terlalu berharap lah, ntar gue ngerasa dia suka sama gue ngerasa dia cinta sama gue, tapi kalau nyatanya enggak gimana, udahlah gitu. Jadinya denial perasaan itu kamunya. Bisa vice versa, bisa dia juga, dia ngerasa sebenarnya kayaknya kita tuh saling cinta deh, cuma ya gue nggak mau terlalu menggunakan perasaan, jadi ya gue diem, gue pasif. Dia ngerasa gitu, padahal sama-sama tahu nih perasaan kalian masing-masing itu ya.
Ini hubungan seperti hubungan yang apa ya, banyak banget misterinya, seperti dua hantu yang berkoneksi. Jadi kalian itu energinya datang pergi, on off gitu. Kadang ada yang merasa harus pergi karena kesetrum terus ya, kayak ngerasa kok sama nih orang jantung gue susah banget gitu, berhenti atau berhenti mati dong. Kalau sama lo tuh kayaknya jantung gue berdetaknya sangat kencang, atau kayak gue grogi sama lo, atau kayak gue ngerasa kurang bisa mengimbangi lo. Jadi ya ada yang merasa ketakutan, khawatir, kemudian mengundurkan diri, pergi gitu aja. Ya sulit dia berbicara jujur. Dan seseorang yang ditinggalkan pun merasa kayak ada apa sih sebenarnya, tapi dalam hati ngerasa seperti kayaknya telah terjadi sesuatu di antara kita berdua. Nah ya ini sih sulit banget ya diungkapkan pakai kata-kata. Aku aja ngomongnya belibet banget nih. Ini lebih kayak bisa dirasakan. Kalau berbicara spirit connection itu, bagi yang udah ngerasain pasti ngerti lah. Kalau diungkapkan pakai kata-kata memang ya ribet lah gitu. Terus aku ngelihatnya ya orang ini tuh banyak sebenarnya membawa perubahan di hidup kamu. Jadi nggak hanya kamu yang berhasil membuat dia berubah, dia pun banyak berkontribusi ya, secara tidak langsung. Sejak ada koneksi sama dia, kamu banyak berubah. Kamu jadi pribadi yang lebih sabar, lebih bijak, lebih dewasa. Kamu jadi tahu bagaimana self love, bagaimana fokus untuk membenahi diri. Gitu sih. Dan orang ini ya always sih ya, selalu banget memantau kamu. Dia nggak bisa kehilangan informasi tentang kamu. Jadi kalian itu layaknya seperti kembaran ya. Orang yang kembaran itu mau jalan hidupnya beda juga tetap aja akan selalu ada rasa ingin tahu kabar lo gimana, atau kayak dia pengen tahu kabarnya kamu gimana ya, kayak gitu-gitu sih. Makanya sering stalking, sering kepoin kamu. Dan dia memantau kamu karena dia rindu ya, dia kangen, dia ngerasa mau durasi kita sebentar, mau intensitas pertemuan kita singkat, atau kita cuma kenal berapa tahun atau berapa bulan, tapi gue ngerasa terikat sama lo. Jadi ya stalking lo di media sosial aja itu kayak udah bikin gue senang. Gue ngelihat foto lo happy ya udah bikin gue senang. Setidaknya gue tahu lo baik-baik aja gitu. Ya gitulah ya. Oke. Jadi aku jelasin itu dulu, nanti next time mungkin bisa bahas kayak gini lagi. Angka yang relate, tanggal spesial, bulan spesial, anak keberapa, umur spesial ya, nomor kantor, rumah, sekolah, anything. Ini tuh ada angka 18, ada angka 35, ada angka 13, wah. And then ada 9, ada 14, ada 15, ada 4, ada 6, ada 1, ada 8. Ya, itu ya. Oke, aku keluarin huruf. Mungkin huruf ini ada di nama di antara kalian. Ini ada huruf L. Hehe. Ini ada huruf G. Wah. Ini ada huruf I. Ya, I kan? Oke. Lalu ada huruf V atau V ya. Kemudian
Ya, ada huruf U. Kelihatan? Oke, ada huruf J ya. And then ini ada X, mungkin ini past life, atau kalian tuh kayak udah ngerasa punya hubungan yang panjang, jadi ngerasa kayak susah banget lepas ya. Oke, ada huruf J lagi. Ini ada huruf F. Wah, ini ada double ya. Ada O sama huruf A. O dan A. Oke. Iya. Ini huruf G muncul lagi. Wah. Oke. Ini ada huruf P ya. Ini ada huruf C. And the last one huruf N. Oke. Jadi ini ya file 3, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.